Pernahkah kalian bertanya-tanya, sejauh mana batas etika dalam dunia sains, terutama dalam bidang psikologi, di mana objek penelitiannya adalah pikiran dan perilaku manusia itu sendiri? Kali ini, kita akan membahas beberapa eksperimen psikologis paling kontroversial dan bisa dikatakan gila yang pernah dilakukan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk belajar. Belajar tentang kekuatan pengaruh, kerapuhan moralitas, dan pentingnya batasan etika dalam setiap penelitian. Come on, look at you. You tell me you can't handle what? Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan salah satu eksperimen yang paling terkenal dan mengerikan, Stanford Prison Experiment. Eksperimen penjara Stanford, ketika mahasiswa jadi tahanan dan sipir. This is the first time you're getting the story of the Stanford Prison Experiment. What they taught you in school was useless. Nah jadi, pada tahun 1971, seorang psikolog bernama Philip Zimbardo ingin memahami bagaimana peran sosial memengaruhi perilaku individu. Maka dia merekrut mahasiswa sukarelawan untuk sebuah simulasi penjara yang berlangsung 2 minggu di ruang bawah tanah Universitas Stanford. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tahanan dan sipir. Para sipir diberi seragam, kacamata hitam untuk menyembunyikan mata mereka, dan pentungan kayu. Para tahanan ditangkap di rumah mereka, digeledah, diborgol, dan dibawa ke penjara. Mereka diberi seragam lusuh dan diidentifikasi hanya dengan nomor. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana orang bereaksi terhadap penahanan dan kekuasaan. Awalnya, semuanya terlihat seperti permainan, tapi hanya dalam beberapa hari, situasinya memburuk drastis. Para sipir, yang sebelumnya adalah mahasiswa biasa, mulai menunjukkan perilaku otoriter dan sadis. Mereka menyiksa para tahanan secara psikologis, memaksa mereka melakukan push-up, membersihkan toilet dengan tangan kosong, bahkan mengisolasi mereka. Para tahanan, di sisi lain, mulai menunjukkan tanda-tanda trauma, depresi, dan kepatuhan yang ekstrim. Beberapa bahkan mengalami gangguan emosional parah dan harus dikeluarkan dari eksperimen. Eksperimen ini dirancang untuk berlangsung 2 minggu, tapi akhirnya dihentikan hanya setelah 6 hari. Zimbardo menyadari bahwa situasinya sudah di luar kendali. Dia sendiri sebagai kepala penelitian, bahkan sempat terbawa suasana dan mengabaikan penderitaan peserta. Pelajaran yang dapat diambil dari Stanford Prison Experiment adalah hal ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan situasi dalam membentuk perilaku manusia. Ketika individu ditempatkan dalam peran yang jelas dengan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, sifat-sifat tersembunyi bisa muncul. Ini juga menyoroti konsep deindividuasi, di mana orang cenderung kehilangan rasa tanggung jawab pribadi ketika mereka merasa anonim dalam sebuah kelompok atau peran. Seperti yang diungkapkan oleh Christina Maslach, seorang psikolog sosial yang juga terlibat dalam eksperimen ini dan menjadi orang yang vokal menentang melanjutkan eksperimen. Of the Stanford Prison Experiment, in particular the one who had people. Saya terkejut dan prihatin dengan cara orang-orang masuk ke dalam peran mereka begitu cepat dan begitu sepenuhnya, dan bagaimana hal itu mengubah perilaku mereka. Eksperimen ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan etis yang ketat dalam penelitian. Incorrect. I got a shock of 105 volts. Selanjutnya mari kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu eksperimen yang mengejutkan dunia pada tahun 1960-an, yaitu eksperimen kepatuhan Milgram. Eksperimen ini berawal dari seorang psikolog bernama Stanley Milgram, yang terinspirasi oleh kekejaman Holocaust dan pertanyaan mengapa begitu banyak orang Jerman mematuhi perintah rezim Nazi, ingin memahami sejauh mana orang akan mematuhi figur otoritas, bahkan ketika perintah tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka. Dalam eksperimen ini, peserta direkrut untuk sebuah penelitian tentang memori dan pembelajaran.
mereka diminta untuk berperan sebagai guru dan seorang murid, yang sebenarnya adalah seorang aktor dan kaki tangan Milgram, diposisikan di ruangan terpisah. Guru diminta untuk memberikan kejutan listrik kepada murid setiap kali murid membuat kesalahan dalam tugas mengingat. Tingkat kejutan listrik akan meningkat setiap kali murid salah, mulai dari yang ringan hingga yang diberi label Triple X, bahaya berat. Tentu saja tidak ada kejutan listrik yang sebenarnya diberikan, tetapi suara-suara teriakan kesakitan dari murid yang terekam membuat guru percaya bahwa mereka benar-benar menyakiti orang lain. Ketika guru menunjukkan keraguan atau ingin berhenti, peneliti, figur otoritas, akan memberikan dorongan standar seperti "tolong lanjutkan" atau "eksperimen ini mengharuskan Anda untuk melanjutkan". Hasilnya sangat mencengangkan dan mengganggu. Meskipun banyak peserta menunjukkan tanda-tanda stres, kegelisahan, dan ketidaknyamanan ekstrem, 65% dari mereka melanjutkan untuk memberikan kejutan listrik hingga tingkat maksimal, yaitu 450 volt. Mereka mematuhi perintah figur otoritas, bahkan ketika mereka percaya telah menyebabkan rasa sakit yang parah pada orang lain. Eksperimen Milgram menunjukkan betapa kuatnya prinsip kepatuhan terhadap otoritas. Ini bukan berarti semua orang jahat, tapi menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tekanan sosial dan kehadiran figur otoritas dapat mengalahkan moralitas pribadi dan rasa tanggung jawab. Pelajaran pentingnya adalah untuk selalu mempertanyakan otoritas dan berani berdiri tegak ketika ada yang salah, bahkan jika itu sulit. Philip Zimbardo, yang juga mengomentari eksperimen Milgram, pernah mengatakan, "Ini adalah bukti kuat bahwa sistem yang kuat dapat mengubah orang baik menjadi melakukan hal-hal yang buruk." Pernyataan ini semakin memperkuat bahwa manusia cenderung patuh pada otoritas, bahkan ketika hal itu bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Selanjutnya mari kita mundur sedikit ke tahun 1920-an, di mana kita menemukan salah satu eksperimen yang paling tidak etis dalam sejarah psikologi, yaitu eksperimen Little Albert, dilakukan oleh John B. Watson dan asistennya Rosalie Rayner. Eksperimen ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rasa takut dapat dikondisikan secara klasik pada manusia. Objek penelitian mereka, seorang bayi yatim piatu berusia 9 bulan bernama Albert B., dikenal sebagai Little Albert. Awalnya, Albert adalah bayi yang ceria dan tidak takut pada tikus putih, kelinci, anjing, monyet, masker, atau benda-benda lainnya. Watson dan Rayner kemudian mulai mengkondisikan Albert. Setiap kali Albert menyentuh tikus putih, mereka akan memukul batang baja di belakang kepalanya, menciptakan suara keras dan menakutkan. Setelah beberapa kali pengulangan, Albert mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang jelas terhadap tikus putih. Dia akan menangis dan merangkak menjauh. Yang lebih parah, ketakutan ini kemudian menggeneralisasi ke objek-objek lain yang berbulu putih, seperti kelinci, jaket bulu, bahkan jenggot Sinterklas. Namun eksperimen ini sangat dikritik karena kurangnya etika yang ekstrem. Seorang bayi secara sengaja ditimbulkan rasa takut dan trauma, tanpa ada upaya untuk deconditioning atau menghilangkan rasa takut tersebut. Nasib Little Albert setelah eksperimen tidak diketahui secara pasti, namun kemungkinan besar ia menderita konsekuensi psikologis jangka panjang. Psikolog modern seperti Dr. Alice Sterling Honig dari Syracuse University telah menyatakan keprihatinan mendalam tentang etika eksperimen ini, menekankan pentingnya melindungi kesejahteraan emosional anak-anak. Menginduksi rasa takut pada bayi tanpa rencana untuk menghilangkannya adalah pelanggaran etika yang serius, ujarnya. Eksperimen Little Albert ini adalah pengingat yang menyakitkan tentang pentingnya melindungi subjek penelitian yang rentan, terutama terhadap anak-anak. Dan ini juga menegaskan bahwa tujuan ilmiah yang mulia tidak boleh pernah mengorbankan kesejahteraan fisik dan mental individu. Selain 3 eksperimen besar tadi, ada juga beberapa penelitian atau program yang lebih terselubung dan bahkan lebih mengerikan. Salah satunya adalah adanya dugaan proyek aversion yang dilakukan di Afrika Selatan pada era apartheid, di mana tentara homoseksual dipaksa menjalani terapi aversi yang brutal, termasuk kejutan listrik dan obat-obatan, untuk menyembuhkan orientasi seksual mereka.
Ini adalah contoh mengerikan tentang bagaimana psikologi dapat disalahgunakan untuk tujuan diskriminatif dan penindasan. Selanjutnya tentu saja kita tidak bisa melupakan proyek MK Ultra yang dilakukan oleh CIA di Amerika Serikat selama Perang Dingin. Ini adalah program rahasia yang melibatkan eksperimen ilegal pada manusia, termasuk penggunaan narkotika seperti LSD, hipnosis, dan penyiksaan psikologis untuk mengembangkan teknik kontrol pikiran dan interogasi. Banyak peserta tidak sadar bahwa mereka menjadi bagian dari eksperimen ini, dan banyak yang mengalami kerusakan psikologis permanen. Seperti yang pernah ditulis oleh Naomi Klein dalam bukunya The Shock Doctrine, program-program semacam ini menunjukkan bagaimana keadaan ekstrim dan kerentanan manusia dapat dieksploitasi untuk tujuan politik atau ilmiah yang menyimpang. Ini bukan hanya soal sains tapi juga soal etika kekuasaan. Contoh-contoh ini mungkin tidak sepopuler Stanford atau Milgram, tapi mereka menunjukkan pola yang sama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya persetujuan yang diinformasikan, informed consent, dan pengabaian total terhadap kesejahteraan subjek penelitian. Dan untungnya, dari kegelapan eksperimen-eksperimen ini, lahirlah kesadaran etis yang lebih kuat dalam dunia psikologi. Saat ini, setiap penelitian yang melibatkan manusia harus mematuhi kode etik yang ketat. Prinsip-prinsip utamanya meliputi: yang pertama adalah persetujuan yang diinformasikan, informed consent. Peserta harus sepenuhnya memahami tujuan, prosedur, potensi risiko, dan hak-hak mereka sebelum berpartisipasi. Mereka juga harus memiliki kebebasan untuk menarik diri kapan saja. Selanjutnya, perlindungan dari bahaya. Peneliti harus mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi peserta dari bahaya fisik atau psikologis. Kemudian kerahasiaan. Informasi pribadi peserta harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, debriefing. Setelah eksperimen, peserta harus diberikan penjelasan lengkap tentang tujuan sebenarnya dari penelitian dan menjawab pertanyaan apapun yang mereka miliki. Jika ada penipuan yang dilakukan, misalnya untuk menghindari bias, ini harus dijelaskan dan peserta diberi kesempatan untuk menarik data mereka. Dan yang terakhir adalah hak untuk menarik diri. Peserta harus diberitahu bahwa mereka dapat berhenti dari partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Lembaga seperti Dewan Tinjauan Kelembagaan, Institutional Review Boards atau IRB, di universitas dan organisasi penelitian ada untuk meninjau dan menyetujui setiap proposal penelitian, memastikan bahwa standar etika dipenuhi. Seperti yang ditekankan oleh American Psychological Association atau APA dalam kode etik mereka, psikolog harus bertindak dengan integritas, menghormati hak dan martabat orang, dan berusaha untuk menguntungkan mereka yang bekerja dengan mereka. Ini adalah landasan yang sangat penting untuk semua penelitian psikologis yang dilakukan saat ini. Kisah-kisah eksperimen gila ini mungkin mengerikan, tapi mereka juga menjadi pengingat yang kuat. Mereka mengajarkan kita tentang kerentanan psikologi manusia terhadap pengaruh lingkungan dan otoritas. Mereka menunjukkan betapa pentingnya mempertanyakan, berani berkata tidak, dan menjaga integritas pribadi. Lebih dari itu, mereka membentuk dasar bagi praktik etika yang lebih baik dalam psikologi dan sains secara keseluruhan. Sekarang, fokusnya adalah pada penelitian yang menghargai martabat dan kesejahteraan setiap individu.